Oke. Saya akan menunjukkan cara untuk instalasi atau menginstal aplikasi e-voting versi 1 ini. Jadi apa namanya, saya akan praktekkan bagaimana cara menginstal aplikasi ini di lokal, yaitu sebelum menginstal aplikasi ada beberapa yang perlu disiapkan untuk menjalankan aplikasi ini, yaitu karena aplikasi ini menggunakan framework atau library, backendnya itu menggunakan Node.js dan frontendnya menggunakan React Vite. Jadi sebelum menjalankan aplikasi ini ada beberapa yang perlu dipersiapkan dulu atau di install dulu, kayak gitu. Sebelumnya kita perlu menginstal yang namanya Node.js. Kita tinggal cari aja di Google Node.js, kemudian install, download yang versi Windows atau versi sesuai OS kalian, kayak gitu. Kalian download aja. Setelah download dan diinstal kayak gitu, nanti kalian tinggal install seperti biasa, tinggal di install di next kayak gitu. Tapi karena saya sekarang sudah menginstalnya atau saya sudah menginstal di komputer saya, jadi pada kali ini saya tidak akan menginstal lagi, kayak gitu. Tapi yang penting intinya itu kalian harus menginstal dulu yang namanya Node.js kayak gini. Instalasinya gampang, tinggal di next aja, kayak gitu. Oke, selanjutnya setelah kalian install Node.js sudah berhasil, kalian cek nih di cek dulu instalasi Node.js nya sudah berhasil atau belum, kayak gitu. Caranya tinggal ketik aja di terminal itu node -v, gitu. Kalau ketik node -v sudah keluar versinya, itu berarti instalasi Node.js nya itu sudah berhasil, kayak gitu. Kemudian satu lagi, kalian cek juga npm nya, npm -v, gitu. Jika sudah keluar, maka instalasinya sudah selesai dan bisa digunakan untuk menjalankan project e-voting ini, kayak gitu. Oke, satu lagi yang perlu kalian siapkan yaitu database-nya. Nah, untuk database-nya pada aplikasi e-voting ini itu menggunakan database Postgres. Kalian tinggal cari aja di di Google itu PostgreSQL kayak gini. Tinggal cari aja, kemudian download yang versi OS kalian, kayak gitu. Tinggal di-download aja. Nah, pilih versi yang terakhir atau yang terbaru, kayak gitu. Tinggal di-download saja. Nah, ini. Nah, jika sudah di-download, kalian install dulu Postgres-nya, kayak gitu. Tunggu sebentar. Nah, kalian tinggal next saja. Next. Yang ini, terus yang select komponen ini, kalian itu yang diinstal itu ini aja.
Nah, atas sendiri. Oke, sama ini. Nah, jadi dua yang di checklist, yang atas sama yang bawah, kayak gitu. Nah, terus ketika kalian next, ini kan ya centangnya 2, kemudian kalian next lagi. Ini kan harus memasukkan password ya, itu. Nah, password di sini itu kalian tulis password kalian mau apa. Misal ya, aku mau passwordnya 123456778 gitu. Nah, kalian tulis, catat passwordnya itu. Passwordnya itu kalian catat, jangan sampai hilang gitu. Kalian catat di sini kayak gitu ya. Nah, setelah kalian tulis passwordnya, kalian tinggal next saja kayak gitu. Tapi karena aku sudah menginstalnya, jadi saya nggak akan install lagi kayak gitu. Tapi langkah yang terpenting dalam menginstal Postgres itu di bagian password ini. Jadi kalian catat password yang kalian masukkan kayak gitu, dan nantinya akan dimasukkan ke dalam proyek atau project e-voting kita kayak gitu. Oke. Oke, setelah Node.js dan Postgres kalian sudah install, kalian bisa langsung membuka Visual Studio Code. Oke, buka project Visual Studio Code baru ya. Nah, setelah kalian buka Visual Studio Code, kalian buka terminalnya kalian buka, kemudian bentar, kalian bikin folder baru aja. Kalian mau disimpan di mana, project kalian mau disimpan di mana gitu. Bentar, aku mau simpan di sini aja. Nah, kamu bikin di sini yang namanya e-voting. Ini, klik, kemudian select folder. Nah, maka akan tampil seperti ini. Akan terbuka foldernya. Dan terus, oke, jika sudah, kalian buka terminal. Ini terminal. Nah, jika terminal sudah terbuka, kalian masukkan link GitHub-nya. Itu dari sini, dari git clone sampai semuanya kayak gini, cuma satu-satu di copy, kemudian paste di terminal. Nah, kayak gini, kemudian enter. Enter. Bentar. Oke, aku ulangi. Kalian tinggal masukkan link repositorinya yang ini, kemudian enter. Maka setelah berhasil gitu, akan terdownload repositori file-file project kita yang dibutuhkan gitu. Di sini ada e-voting gitu. Oke, aku mau download satu lagi yang backendnya itu. Tinggal copy, kemudian paste dan enter aja. Nah, setelah selesai, nah di sini akan ada dua folder, yaitu folder PE voting dan FE voting gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita masuk dulu ke folder PE nya dulu, backend atau PE voting. Nah, gitu. Di folder PE voting ini itu ada beberapa folder yang kita butuhkan kayak gitu. Nah, kemudian di dalam folder backend ini kita buat sebuah file yang bernama env. Huruf kecil semua, env.
Nah kayak gini itu. Kemudian oke. Setelah file env ini dibuat, kalian perlu membuat sebuah variable atau value yang bernama database URL ini, sama dengan ini tuh kalian isi seperti ini guys. Benar, kalian isi itu PostgreSQL kemudian PostgreSQL titik 2. Nah setelah titik 2 ini, setelah PostgreSQL kemudian titik 2, kalian memasukkan password Postgres yang kalian install tadi. Ketika kalian tadi install PostgreSQL ya, kalian kan memasukkan password. Nah password itu dimasukkan ke dalam sini kayak gitu, dimasukkan setelah titik 2 gitu. Karena password di komputer saya itu ini, jadi saya memasukkan ini. Cuma kalian untuk ini itu kalian tergantung password yang kalian masukkan ketika install Postgres tadi kayak gitu. Jadi perhatikan di sini ya, itu. Kemudian add localhost 54321 32 sorry. Kemudian setelah garis miring ini itu nama database-nya. Nama database-nya itu terserah kalian mau apa gitu. Ini bebas. Aku mau nama kayak gini, voting gitu ya. Jadi formatnya kayak gini gitu. Kemudian di sini itu adalah password PostgreSQL kalian yang tadi waktu instalasi Postgres-nya kayak gitu ya. Kemudian di sini itu nama database-nya. Nah di sini bisa kalian bisa isi bebas, terserah kalian kayak gitu. Oke. Setelah ini ada lagi variabel yang perlu kalian tulis juga, yaitu secret key cwt gitu. Jadi kita perlu sebuah variabel untuk menjalankan JWT atau JSON Web Token gitu. Nah di sini kalian bebas mau memasukkan apapun gitu kayak gini ya. Oke. Setelah kalian membuat env, kalian masuk ke terminal lagi, kalian masuk di folder PE nya gitu. Caranya tinggal cd spasi, nah ini cd spasi nama folder PE nya, PE voting, enter. Nah maka kalian akan masuk ke dalam folder voting gitu. Setelah masuk ke dalam folder PN nya, kalian perlu banyak install dependensi atau library yang dibutuhkan. Caranya tinggal npm i kemudian enter npm i enter kayak gitu guys. Tinggal tunggu proses instalasinya berhasil. Nah gitu.
Oke, setelah berhasil menginstal dependensi atau modul-modul yang dibutuhkan, seperti ini ya, ini adalah sudah sukses menginstal dependensi atau modul yang kita butuhkan. Tandanya di sini ada ketambahan folder baru yang namanya node modul kayak gitu. Selanjutnya kita perlu menginstal sebuah satu dependensi lagi, yaitu yang namanya nodemon gitu. Ada npm install min g nodemon, jangan min g, npm min save dev nodemon. Nah gini, kita perlu menginstal agar bisa menjalankan servernya kayak gitu. Install dulu. Nah, jika sudah berhasil, kita bisa menjalankan server backend kita. Caranya tinggal nodemon spasi titik kemudian enter. Nah, jika keluar tulisan kayak gini, server running on port 3000 gitu, itu tandanya server backend voting kita itu sudah bisa digunakan atau bisa digunakan oleh FN-nya atau votingnya gitu. Selanjutnya kita biarkan gimana ya? Oke, kita tutup dulu ini, kita close dulu. Nah, oke, kita masuk. Lebih enaknya kayak gini aja guys. Aku mau buka secara terpisah biar lebih enak kayak gitu. Jadi kita buka dua visual code. Nah ini kita buka folder backend dan frontend nya itu secara terpisah. Jadi kita membuka dua visual code agar enak nantinya, lebih gampang dalam menjalankannya kayak gitu. Nah, pertama kita buka folder backend nya gitu. Nah oke, setelah terbuka kita buka lagi folder voting nya, fn nya gitu. Kita open folder, kita cari filenya fe. Nah itu oke. Kita jalankan dulu backend-nya. Kita jalankan dulu ya. Oke, kita jalankan dengan cara nodemon spasi titik. Oke, server sudah berjalan. Oke, kita lanjut buka satu lagi Visual Studio Code yang FE. Nah, ini adalah project voting kita atau yang FE nya gitu. Caranya sama, kita tinggal buka terminal, kita install dependensinya dulu. Caranya sama, npm i enter, kita tunggu sampai prosesnya selesai itu, sama seperti tadi. Oke, sudah selesai. Kemudian kita juga perlu membuat sebuah file env. Nah kayak gini,
Setelah kita membuat file env, kita buat sebuah variabel seperti ini guys, vite react nah kayak gini, sama dengan, nah setelah sama dengan kita masukkan alamat si backend-nya. Oke, di sini kita menuliskan alamat server backend kita gitu. Tadi kan kita sudah menjalankan server backend kita ya, nanti port 3000. Nah karena kita masih menjalankan di lokal, maka kita perlu yang akan kita tuliskan di sini adalah localhost, karena kita masih menjalankan di lokal ini. http localhost, jangan lupa portnya adalah port 3000 gitu. Jadi di sini kan kita backendnya kan berjalan di port 3000 ya, maka yang di VFE kita tuliskan localhost port 3000 kayak gini, kemudian disimpan, jangan lupa. Oke, setelah seperti ini, setelah kalian membuat file env, kalian bisa langsung ketikkan ini guys untuk menjalankan aplikasinya dengan npm run build dan npm run preview. Nah kayak gini guys, kalian bisa lanjut jalankan seperti ini. Kalian enter aja, tunggu sampai prosesnya selesai ya, itu. Nah jika sudah tampil seperti ini adalah alamat dari voting kita tinggal klik aja. Caranya Ctrl atau Ctrl kemudian klik gini, maka akan terbuka di browser alamat seperti ini itu. Jika sudah seperti ini, itu artinya voting kalian itu sudah berjalan dengan normal gitu. Kemudian kita satu lagi nih, kita buat username dan password. Caranya gimana? Ini guys, kalian masuk ke backend-nya gitu, kalian split, kalian bisa hentikan dulu ya prosesnya gitu. Kalian ketikkan npx Prisma Studio kayak ini, npx Prisma Studio, enter. Nah maka nanti akan terbuka otomatis seperti ini guys. Ini adalah interface dari Postgres kalian. Jadi database aplikasi votingnya itu ada di sini gitu. Oke, selanjutnya kita kita keluarkan aja di sini. Kita di Chrome atau jika kalian punya aplikasi, jadi jika kalian di komputer kalian punya aplikasi Postman gitu ya, aplikasi Postman, kalian bisa gunakan Postman untuk membuat usernya gitu. Tapi jika kalian nggak mau install lagi Postman, kalian bisa langsung di Visual Studio Code nya. Caranya kalian tinggal ke extension, kalian cari yang namanya Thunder Client. Nah ini
kalian install ekstensi ini Thunder Client. Kalian install di tinggal klik install aja. Kemudian di sini ada yang namanya Thunder Client, guys. Nah, kalian tinggal new request. Nah, di sini nih ya, perhatikan di sini itu akan tampil seperti ini. Itu. Kalian jalankan dulu servernya. Nah, ini. Ketika sudah berjalan, kalian di sini masukkan HTTP localhost HTTP garis miring localhost /2 3000 garis miring apa ini, aku lupa. User gitu ya, guys. Jadi ini garis miring user. Nah, kayak gini ya. Kemudian ini getnya kalian ganti ke post. Kemudian bodinya kalian ganti ke JSON. Udah bener, kalian tulis formatnya kayak gini, guys. Copy ini aja. Oke, jadi apa namanya, kalian perlu membuat sebuah satu user untuk menjadi super admin kayak gitu. Caranya kayak gini, guys. Kalian ketikkan sama persis kayak gini. Emailnya adalah admin, namanya super admin, passwordnya admin atau bebas terserah kalian ya. Gitu. Nah, yang terpenting itu adalah role di sini, guys. Role-nya adalah admin kayak gini, wajib admin gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal send aja. Sorry, guys. Ada satu apa namanya, langkah yang kita lupa. Kita apa namanya, close dulu. Ada satu lagi yang kita lupa, guys. Apa itu namanya? Kita belum mengenerate apa itu database-nya. Kita perlu mengenerate-nya dulu. Caranya tinggal npx prisma generate kayak gitu, guys. Generate. Jadi kita perlu mengenerate database-nya dulu kayak gitu. Caranya gini, npx prisma generate, kemudian enter. Nah, oke. Kemudian satu lagi, npx prisma dp push kayak gini, guys. npx prisma dp push, kemudian enter. Oke. Di sini ada keterangan authentication valid atau autentikasi gagal. Itu artinya di sini itu kita salah masukkan password atau apa namanya, user kayak gitu, guys. Sebentar, aku cek dulu. Aku salah memasukkan passwordnya. Sorry, guys. Ternyata di sini itu nggak pakai QL, hanya Postgres saja, ya gitu. Jadi Postgres /2 passwordnya apa kayak gitu, guys. Setelah kita ganti ini, kita coba lagi npx prisma dp push. Nah,
jika tampil seperti ini itu artinya sudah sukses untuk mengenerate database-nya. Itu your database is synchron in your Prisma. Itu oke. Jika sudah seperti ini, kita jalankan lagi no daemon, enter. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita kembali ke yang tadi, yang ini, Thunder kliennya. Kita send lagi, guys. Nah, berhasil. Oke. Jika sudah seperti ini, itu artinya user kalian sudah bisa digunakan, kayak gitu. Kalian bisa lihat di sini, kalian split terminal, kemudian jalankan npx Prisma Studio, render. Nah, maka akan terbuka lagi, dan di sini di tabel user ini akan ada banyak tabel. Kalian buka tabel user, itu akan ada satu user yang tadi kalian buat, gitu. Oke, kan sudah bisa login, guys. Caranya seperti ini. Kalian masukkan email yang tadi kalian buat, itu admin, passwordnya admin, itu tinggal login, maka akan berhasil login, kayak gitu. Oke, sampai di sini kita sudah bisa menggunakan aplikasi e-voting kita. Di sini ada live untuk melihat hasil dari proses e-voting secara live, gitu. Kemudian di sini ada kelola user. Nah, disinilah kalian mengelola user, siapa saja yang boleh memilih, kayak gitu. Nah, itu di sini ada name, ada nama, alamat, username, role, dan status login dan action, kayak gitu. Sini kalian bisa menghapus, mengedit, kayak gitu. Nah, status di kelola user ini adalah ada satu yang perlu kalian perhatikan, kayak gitu, yaitu status login, kayak gitu. Misal seperti ini, guys. Saya mau buat satu akun untuk role PCM, gitu. Aku contohkan satu ya. Jadi ini adalah akun untuk si pemilih, ya gitu, guys. Jadi defaultnya itu statusnya login, status loginnya adalah false, kayak gini. Ini artinya si user ini itu belum login atau belum memilih, ya itu. Jika si user ini sudah memilih, maka statusnya akan menjadi true, kayak gini, guys. Nah, jika statusnya sudah seperti ini, akun ini itu tidak akan bisa login lagi, kayak gitu, guys, gitu ya. Kemudian ada kelola kandidat. Nah, saya mau coba satu nih. Oke, di kelola kandidat, kalian bisa mengelola kandidat, bisa upload, ini bisa download, bisa menggunakan template Excel, kayak gitu. Di sini juga ada status. Nah, jika statusnya kayak gini, itu artinya si kandidat ini itu belum aktif, belum bisa dipilih oleh pemilih, gitu. Jadi kalian harus mengaktifkan dulu, baru bisa kandidat ini itu bisa dipilih oleh pemilih, kayak gitu, guys. Ini ada hasil di sini. Nantinya jika voting sudah berlangsung, di sini akan ada hasilnya. Si kandidat ini memiliki berapa jumlah suara, dan di sini ada filternya, kayak gitu, guys. Ini ada setting. Benar, guys. Oke. Di sini ada setting. Nah, gini. Nah, di sini kalian bisa mengatur nama aplikasi yang nantinya akan tampil di halaman voting pemilih, itu.
Ini adalah e-voting. Contoh saja, save. Tunggu. Oh ya guys, apa namanya, satu lagi langkah yang kita lupa atau kita harus lakukan gitu. Kalian masuk ke backend. Nah, kalian masuk ke apa namanya, database nya seperti ini. Kalian cari yang namanya setting. Nah, di sini kalian add record, dan di sini kalian tambah dulu nama aplikasinya guys. Nah, ini saat dewas ya. Kemudian kalian save. Nah, setelah kalian save, kalian refresh dulu. Nah, di sini akan tampil nama e-votingnya, atau kalian sudah bisa ngeditnya di sini. Nah, kayak gitu guys. Kemudian ini adalah jumlah minimum kandidat yang harus dipilih oleh si pemilih, kayak gitu guys. Jadi voting ini memiliki 4 voting secara bersamaan. Jadi 4 ortom atau 4 organisasi yang melakukan voting secara bersamaan itu bisa dilakukan di aplikasi e-voting ini guys, kayak gitu. Mungkin sekian dulu. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa langsung kontak saya. Terima kasih.